bersama-sama mengikuti taklim yang akan disampaikan oleh guru kita Haji Saiful Bahri SHI dengan kajian tafsir Al-Quran Karim. Semoga dengan mengikuti kajian pagi hari ini kita mendapatkan ilmu, terutama ilmu agama yang insya Allah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan serta kita sebagai umatnya. Marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, namun sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca Quran. Pertama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT dan senantiasa kita memohon dan berdoa semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik ini kita juga sama-sama mendoakan pada keluarga kita, saudara kita yang sekiranya pada hari ini sedang kurang sehat atau sedang sakit, sama-sama kita doakan semoga Allah akan penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Alam hadirin hati wali kuliah yang solehat bibarokat Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf Ustaz, sebagaimana seperti biasa nanti di penghujung tadi mohon siapkan waktu pada jamaahnya yang ingin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Haji Insinyur Muhammad Mudakir, yang insyaallah kabarnya beliau tidak lama lagi akan menikahkan putrinya Pak Haji. Yang pertama Pak. Oh, yang pertama. Insyaallah. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Haji Anwar Badri. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini pencinta kopi. Pagi-pagi udah kopi ya. Dan kopi itu bikin hidup semakin hidup. Kopi. Artinya kalau sudah kopi biasa seger boleh. Makanya biasa ngantuk-ngantuk alim ini bikinin kopi aja nih. Biar nggak ngantuk ya. Dan ada juga Pak Ustaz, saya kalau tidur aja Pak Ustaz kalau lagi kopi katanya. Kopinya nggak ngantuk. Dan yang saya hormati
segenap jamaah sholat subuh Masjid Baitul Husna, ibu-ibu dan bapak-bapak, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat diberikan kesempatan untuk beribadah. Setelah tadi kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita sejenak duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita, duduknya kita di majelis ilmu akan menjadi wasilah kelak kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk bisa meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang rahimakumullah, tema kajian tafsir Al-Quran kita pada pagi hari ini masih melanjutkan, yaitu tentang surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surah At-Tariq. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini kita bisa menyelesaikan kajian tentang surah At-Tariq. Untuk keberkahan, mari kita awali dengan sama-sama membaca surah At-Tariq di bagian yang pertama yang akan kita bahas. Kemudian nanti kita baca di bagian yang kedua, sebagaimana para ulama tafsir membagi tafsir surah At-Tariq menjadi dua bagian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla as-sara'ir.
yauma tublas sarair فما له من قوة ولا ناصر fama lahu min quwwatin wala nasir. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin jemaah rahimahumullah. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang di malam hari, kata Allah. Wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu apa yang datang di malam hari itu? An-najmu tsaqib, yakni bintang yang cahayanya menembus, yang cahayanya sangat terang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, bukankah setiap manusia itu, kata Allah, memiliki penjaganya? Setiap manusia itu memiliki malaikat yang menjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka lihatlah manusia itu dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, dia diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, dari mana sumber air yang memancar itu? Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yakni keluar dari tulang sulbi laki-laki, tulang punggung laki-laki, dan wat tara'ib, yakni tulang dada perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkuasa untuk mengembalikan manusia dari setelah dia hidup, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali. Kapan itu? Yauma tublas sarair, yakni pada hari segala rahasia-rahasia itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pada hari kiamat. Dan pada hari itu juga, kata Allah, fama lahu min quwwatin wala nasir, dan tidak ada baginya suatu kekuatan dan juga tidak ada penolong. Ibu bapak hadirin jemaah rahimahumullah, inilah bagian yang pertama dari surah At-Tariq. Kalau kita lihat inti sebenarnya dari surah At-Tariq ini, ibu bapak, ini adalah merupakan nasihat, ini adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang meragukan tentang adanya hari kebangkitan. Ini yang menjelaskan, atau surah ini yang menjelaskan tentang bagi siapapun yang masih meragukan tentang adanya hari berbangkit. Karena kalau orang yang ragu itu, Pak, nanti apapun yang dia lakukan itu tidak akan pernah maksimal. Kalau melakukan sesuatu itu meragukan, maka mungkin kita yang hadir pagi hari ini beribadah, taklim, karena kita yakin dengan adanya hari berbangkit, bahwa kelak kita akan dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin nanti kita akan dibangkitkan, akan ditimbang amal saleh dan amal keburukan kita, maka kita pagi hari ini berlomba-lomba untuk beramal saleh. Maka kita yakin, maka ini yang memberikan kita kekuatan untuk bisa bangun. Pagi-pagi kita sudah bangun berangkat ke Masjid Baitul Husna, karena kita yakin adanya hari berbangkit. Suatu saat kita akan
ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal saleh agar timbangan kebaikan kita kelak lebih berat daripada kesalahan kita. Nah, kekuatan yang melahirkan kekuatan sehingga kita bisa bersemangat beribadah itu apa, Ibu Bapak? Di antaranya adalah karena kita yakin bahwa kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya tidak sedikit orang yang masih meragukan adanya hari berbangkit. Maka itulah yang membuat dia ragu-ragu, ibadah enggak ya? Sholat apa gimana ya? Maka kan dalam hadis itu Pak, damma yalimuka ila mana yalimu. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Karena kalau Bapak melakukan sesuatu yang ragu, itu pasti nggak maksimal. Betul nggak? Jalan apa enggak? Jalan apa enggak? Nih mau taklim apa enggak? Taklim apa enggak? Hitung kanjeng baju. Karena ragu. Kalau ragu pasti bimbang dia, pasti nggak maksimal dia, nggak yakin dia. Maka agar kita lebih maksimal beribadah, agar kita bisa totalitas beribadah kepada Allah, menyiapkan amal saleh, karena adanya keyakinan bahwa kelak nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini kita membahas tentang dalil yang menerangkan adanya hari berbangkit. Nah, di ayat ini Ibu Bapak, tadi sudah saya bacakan secara terjemahnya, mungkin sebagai review ya, sebagai pengulangan agar lebih masuk ke tema tentang surah At-Tariq ini sebelum nanti kita lanjutkan. Karena kalau tidak salah sudah 2 bulan terputus dari bahasan surah At-Tariq ini. Nah, kita sudah bahas ya, tapi khawatir ini sudah di luar kepala semua ya. Di luar kepala maksudnya, di luar. Nah, itu maksud. Maka kita sedikit mereview kembali. Mungkin kita akan bertanya tentang apa kaitannya Allah bersumpah dengan langit, dengan bintang. Kemudian jawab dari sumpah Allah itu, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kan Allah bersumpah demi langit dan demi yang datang pada malam hari, maksudnya demi bintang. Kemudian Allah mengatakan, bukankah setiap jiwa itu ada penjaganya, ada yang memeliharanya? Maknanya Ibu Bapak, bahwa alam semesta ini, bintang yang kita lihat itu, semua itu adalah atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa teratur berputar di alam semesta itu. Keteraturannya itu karena ada yang memeliharanya. Alam semesta yang seluas itu Allah Subhanahu wa taala memeliharanya, menjaganya, mengaturnya. Maka itu pula yang ada dalam diri kita, Ibu Bapak, kita ini juga dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya penciptaan kita ini bukan sesuatu yang main-main. Kita ini dijaga bahkan dari apa, Pak? Dari semenjak kita menjadi calon manusia di dalam perut ibu kita, itu sudah dijaga oleh malaikat. Bukankah tatkala seseorang akan terbentuk di dalam perut ibunya, kemudian tatkala dia sudah berusia 4 bulan, Pak, malaikat itu bertanya, ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan manusia ini? Yang bertanya adalah malaikat yang menjaga cabang bayi yang ada di dalam perut ibunya. Ya
Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia ini? Kata Allah, aku tidak menjadikan manusia ini. Maka kemudian malaikat akan melemparkan alaqah yang ada di dalam perut seorang wanita yang sedang hamil. Maka terjadilah dia keguguran. Maka manusia itu tidak terjadi. Tetapi jika malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia ini? Iya, kata Allah, aku akan menjadikan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya. Kemudian tatkala 4 bulan, summa yursalu ilaihi malaku fayafihi fihi ruh. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Artinya apa? Kita semenjak pertama kali akan ciptakan, kita sudah dijaga oleh malaikat. Jadi ada malaikat penjaga yang tadi bertanya, kalau seseorang itu tidak dikehendaki dia hidup, maka kemudian akan dilemparkan oleh malaikat itu, kemudian keguguranlah seorang perempuan yang hamil itu. Maka itulah proses keguguran itu, karena Allah tidak menginginkan makhluk itu hidup, makhluk itu tercipta. Nanti Bapak bisa lihat tentang penjelasan ini dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang keempat oleh Imam An-Nawawi. Di situ diterangkan bagaimana kita semenjak pertama kali akan diciptakan itu sudah ada yang menjaganya. Bahkan tatkala Allah menjadikan kita, itu sudah disediakan makanannya. Atau yang kita sebut apa, Bu? Hari-hari ini. Hari-hari itu sebenarnya adalah bahan makanan yang Allah telah sediakan. Karena manusia belum sanggup untuk bisa menyiapkan makanannya sendiri, maka Allah telah menyediakan makanannya. Maka kenapa masih kita harus meragukan, Ibu Bapak, tentang rezeki kita? Dulu saja sebelum kita belum bisa berpikir, belum bisa bergerak, itu sudah Allah sediakan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Oleh karena itu, mengapa setelah kita gagah, kuat, pintar, itu masih ragu tentang rezeki? Masih harus mengambil hak orang lain karena ketakutan tidak akan memperoleh rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memelihara kita, menjaga kita sebagaimana Allah memelihara alam semesta. Itu korelasinya, Ibu Bapak. Karena kadang kalau kita membaca Al-Quran itu, apa ya? Kok Allah bersumpah dengan langit? Terus apa kaitannya dengan Allah menerangkan penjagaan tentang manusia? Maksudnya itu bahwa alam semesta ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia itu juga dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Kata Allah, hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa yang diciptakan. Artinya kalau dia bisa meragukan kul di surah Yasin itu yang mengatakan siapa yang menghidupkan seseorang yang telah mati, atau qul may yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah. Kata Allah, yang akan menghidupkan manusia tatkala dia telah mati adalah Allah yang telah menciptakan pertama kalinya. Artinya ada orang yang bertanya, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Ada manusia yang bertanya dulu seperti itu, Ibu Bapak. Maka kata Allah, yang akan menghidupkan adalah Allah yang telah menciptakan pertama kali manusia. Maka di sini Allah menyuruh kita untuk memperhatikan dari apa kita diciptakan. Maka kata Allah, khuliqa min ma'in dafiq. Bukankah aku menciptakan kalian itu dari air yang terpancar, yakhruju min baini sulbi wat
membangkitkan manusia. Maksudnya, coba kamu perhatikan kata Allah, dari kamu dulu yang tidak ada, ada. Maka itulah dulu kan keraguan Nabi Zakaria tatkala akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dia meminta anak, kemudian inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Aku berikan kabar gembira kata Allah dengan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Maka Nabi Zakaria bertanya, qala rabbi anna yakunu ghulam. Ya Allah, bagaimana aku bisa memperoleh seorang anak kata dia, sementara aku ini sudah tua. Wa mar'atnya aqirah, sementara juga istriku mati. Tapi apa kata Allah? Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an kata Allah. Bagi Rabbmu itu mudah kata Allah. Bukankah aku telah menciptakan kamu wahai Zakaria dari yang tidak ada menjadi ada? Apalagi menjadikan sesuatu, membangkitkan, menghidupkan yang dari ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada saja aku bisa. Ini maksudnya korelasi tentang ayat ini yang menjelaskan kepada kita di mana logikanya kenapa manusia itu bisa dibangkitkan. Itu maksudnya itu Bapak. Kalau kamu meragukan tentang apa iya tulang yang sudah hancur itu bisa hidup kembali, coba kamu kata Allah lihat, falyanzuril insanu mimma khuliq. Coba manusia itu lihat dari mana dia diciptakan, kenapa bisa dia hadir. Bapak-bapak gagah-gagah seperti itu, ibu-ibu yang cantik seperti itu, dia bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya dari air yang hina. Tapi kok bisa lahir seorang manusia yang sempurna, yang gagah? Inilah bukti adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia yang hebat seperti ini dari air saja bisa, apalagi menghidupkan yang sudah ada. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya logika disuruh kita berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih meragukan adanya hari berbangkit. Ada yang masih ragu Pak? Hah? Semakin yakin? Yang diharapkan kalau kita semakin yakin kita suatu saat akan dibangkitkan, maka bersemangatlah. Maka ini akan menjadi keyakinan kita untuk semakin kuat beribadah, semakin semangat untuk mengumpulkan amal saleh, karena kita yakin akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita orang beriman ibu bapak tidak yakin dengan adanya hari berbangkit, kayaknya kita kalah sama iblis Pak. Iblis itu dia yakin adanya hari berbangkit. Coba kita lihat di surah Al-Hijr Pak. Tatkala dia dulu disuruh bersujud, kemudian tidak mau bersujud, fakhruj minha fa innaka rajim, kata Allah, kamu keluar dari surga ini karena kamu adalah orang yang terkutuk. Apa kata iblis? Qala fa'udhirni ila yaumi ba'tsu. Ya Allah, berikanlah aku tangguh sampai hari berbangkit. Maka dia tahu dia bahwa suatu saat pasti akan ada hari berbangkit. Qala fa'udhirni ila yaumi ba'tsu. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'dud. Ya kata Allah, aku akan memberikan tangguh kepadamu. Tapi Allah tidak meminta dan tidak mengabulkan permintaannya. Kalau dia ingin tidak dimatikan, Allah berikan dia tangguh, Allah kabulkan permintaannya, sehingga jin atau iblis itu tidak mati-mati dia.
Tapi dia minta ila yaumi yub'atsun, berikanlah aku tangguh sampai hari berbangkit. Karena kalau dia menyebutkan berikanlah aku tangguh sampai hari kiamat, semua orang itu kan akan mati pada peristiwa hancurnya alam semesta, kemudian akan dihidupkan lagi pada hari berbangkit. Maka pintar tuh iblis tuh, Pak. Pintar dia. Biar saya gak mati-mati, kata dia, ya Allah, berikanlah aku tangguh, berikanlah aku hidup sampai hari berbangkit. Dia gak sebut sampai hari kiamat. Tapi kata Allah, ya aku akan berikan kamu tangguh, aku akan berikan kamu hidup ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang diketahui, sampai hari di mana kelak Allah Subhanahu wa taala akan mematikan semua, sampai hari kiamat maksudnya. Artinya Allah tidak mengabulkan permintaannya kalau dia minta hidup sampai hari berbangkit, karena dia tahu pasti akan ada hari berbangkit. Maka kalau kita masih meragukan adanya hari berbangkit, kita kalah cerdas sama iblis. Maka itulah kenapa dia qala fa bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata dia, karena engkau telah menjadikan aku orang yang sesat, maka aku akan menjadikan indah perbuatan buruk itu terhadap manusia di kehidupannya di dunia. Kemudian aku akan menyesatkan dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu kata iblis sendiri. Jadi kalau kita tidak ingin digoda oleh iblis, oleh syaitan, maka caranya adalah jadilah hamba Allah yang mukhlisin, yang ikhlas. Itu kata syaitan sendiri, dia tidak mampu menggoda hamba-hamba yang ikhlas. Tapi dalam konteks ayat ini, iblis itu tahu bahwa nanti dia akan dibangkitkan, maka karena dia sudah terkutuk, maka dia tidak ingin nanti pada hari pembalasan itu dia sendiri masuk neraka. Maka biar ada teman lah gitu. Maka kata dia, "Tumala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim." Aku akan datangi manusia itu dari depan, belakang, kiri dan kanan. Aku akan menjerumuskan mereka dari jalan kebenaran. Maka apa kata syaitan? Engkau tidak akan mendapati hamba itu banyak yang bersyukur, kata syaitan. Artinya iblis sudah tahu bahwa akan adanya hari berbangkit. Maka inilah ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, kita diajak untuk berpikir, berlogika oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Jadi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, Pak, itu ada korelasinya. Bukan tidak nyambung. Kadang kita aja apa yang hubungannya? Kadang-kadang Allah berbicara tentang ini, tiba-tiba ini. Kadang berbicara tentang ini, tiba-tiba loncat ke sini. Padahal maknanya itu sangat dalam, ibu bapak. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita mentadabburi yang lebih dalam. Bahwa jangan mengira kata Allah kamu ini diciptakan main-main, terus gak akan dipertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Ini alam semesta aja aku jaga, aku pelihara. Maka sama dengan kehidupan kalian, ini bukan main-main. Aku pelihara, aku jaga, aku berikan kamu hidup, aku berikan kamu rezeki. Nanti juga aku akan bangkitkan kalian untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan. Kapan itu? Yauma tublas sara'ir, pada hari nanti ditampakkan semua rahasia-rahasia. Apapun nanti yang kita rahasiakan di kehidupan kita ini, ibu bapak, nanti kalau sudah hari kiamat, itu semua akan terbuka. Nanti semua akan diverifikasi oleh Allah. Kan amal soleh itu, Pak, atau perbuatan kita nih, sebelum ditimbang itu kan ada verifikasi dulu, Pak. Simpulan, apakah tanggal ini kamu berdosa? Ini kamu lakukan ini di sini? Iya ya Allah. Apakah kamu melakukan ini? Iya ya Allah. Terus satu persatu. Kalau kita sudah memverifikasi semua apa yang kita lakukan dari semenjak kita akhir balik sampai meninggal dunia, ya barulah amal itu ditimbang. Dan
kita sudah mengakuinya, kita sudah parah. Itu hebatnya Allah itu. Sebelum nanti kita parah apa yang kita lakukan, dan ditimbang dulu, biar nanti kita nggak protes. Lah, ini kok ada catatan ya Allah? Dulu saya nggak pernah selingkuh ya Allah, saya nggak pernah ngecap ya Allah. Lah ini kenapa ada catatannya? Kata mereka tadi udah identifikasi, ini parahnya yang ada. Itulah namanya yaumul hisab itu. Disitulah hari perhitungan, di situ akan ditampakkan dulu catatannya, ditanya satu-satu oleh Allah. Ini kamu hari ini tanggal ini jam segini kamu pernah melakukan ini, aku enggak? Iya. Kalau nggak ngaku tangannya yang ngomong, telinganya, matanya, kulitnya berbicara. Yang cara verifikasi dari semua nih, verifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rahasiakan, yang sekarang ini nggak kita ketahuan, itu nanti semua akan terbuka pada yaumul salam, pada hari ditampakkannya yang rahasia-rahasia. Ini menjadi pemahaman dan keyakinan kita bahwa boleh jadi sekarang kita mungkin lari dari kenyataan, mungkin kita malu dengan apa yang keburukan yang kita lakukan, sehingga kalau misal kita melakukan keburukan itu dilihat oleh orang, kita tidak akan melakukannya. Tapi kalau tidak ada yang melihat, kita akan melakukannya. Tetapi pertanyaannya, apakah nanti kita tidak malu? Semua keburukan yang pernah kita lakukan secara diam-diam itu nanti juga dilihat oleh orang. Nanti bapak yang ketahuan selingkuh, nanti istri juga lihat kan. Oh, si bapak itu tuh ternyata dulu pernah main cewek ya ternyata. Oh, ternyata ada tuh catatannya. Nah itu, maka ini yang menjadi apa istilahnya, warning lah bagi kita ya, akan keyakinan yaumul safakin, hari di mana ditampakkan rahasia. Karena begini Pak, kalau dalam hadisnya itu kan istafti qalbak, kata Rasulullah. Kalau sesuatu yang buruk, terus mungkin kita meragukan ini benar apa kagak, maka kata Rasulullah, coba minta fatwa kepada hatimu. Ini salah apa enggak ya? Nah kalau hatimu bilang salah, itu salah. Itu cirinya. Atau yang kedua kata Rasulullah, kalau perbuatanmu itu tidak ingin dilihat oleh orang, nah ini jangan-jangan ini salah. Nah, oleh karena itu nanti apapun yang kita lakukan yang tidak dilihat oleh orang, semua nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tublas sarair. Terus nanti juga kita tidak bisa mengelaknya. Fama lahu min quwwati wala nasir. Kita tidak punya kekuatan untuk menutupi semua apa yang telah kita perbuat. Kemudian bagian yang kedua, sedikit lagi Pak ya. Hah? Ini mungkin khusus aja nih. Apa udah lama? Lanjut ya. Di ayat berikutnya, was-samaa'i dzatil rajm. Lagi-lagi nih hebatnya di surah ini Pak, Allah sampai bersumpah 2 kali. Was-samaa'i dzatil rajm. Aku bersumpah demi langit, lagi-lagi demi langit yang memiliki atau yang mengandung hujan. Kata Ibnu Abbas menafsirkannya, was-samaa'i dzatil rajm ini demi langit yang rajm itu artinya kembali, sesuatu yang kembali. Di langit itu ada sesuatu yang kembali. Apa itu? Yaitu air hujan yang Allah turunkan. Kemudian air itu akan menguap kembali. Dia akan naik lagi di awan. Nah awan itu mengandung air hujan. Maka kata Allah, was-samaa'i dzatil rajm, demi langit sesuatu dan sesuatu yang kembali kepadanya. Jadi kembalinya air yang telah turun, dia akan berputar, diturunkan, kemudian ke laut, laut naik lagi, dia menguap, kemudian akan diturunkan. Maka langit itu mengandung hujan. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Artinya ini ada sesuatu yang sangat istimewa
sumpah was-samaa'i dzati rajm wal ardi dzati sadr, dan demi bumi dan yang membelah. Wal ardi dzati sadr, bumi ini kemudian dia membelah. Kapan dia? Tatkala ada yang akan tumbuh. Air hujan Allah turunkan. Ini korelasinya Allah bersumpah demi langit, kemudian demi bumi. Itu ada korelasinya, Pak. Allah turunkan air ke bumi, kemudian bumi ini membelah untuk menumbuhkan tanaman. Tadi kita bertanya apa korelasinya, Pak Ustadz, dengan hari berbangkit, dengan Allah menghidupkan kembali manusia. Begitulah Allah nanti akan menghidupkan manusia sebagaimana Allah menumbuhkan tanaman. Coba kamu lihat kata Allah, bukankah bumi itu gersang tandus, kemudian Allah menurunkan air, kemudian bumi itu membelah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian dia hidup kembali. Yang awalnya tidak ada apa-apa, tetapi bisa ada sesuatu yang hidup. Maka begitulah kalian nanti kata Allah akan dibangkitkan. Kalau masih ada yang meragukan hari berbangkit. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sesuatu yang memisahkan antara hak dan batil. Menjelaskan tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, tidak ada yang tidak jelas di dalam Al-Quran. Terpisah-pisah, jelaskan dengan terperinci. Wa ma huwa bil hazn. Dan Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang cerita senda gurau, tidak. Kamu perhatikan apa yang tadi Allah telah sebutkan. Coba kamu pelajari dari sisi ilmu pengetahuan, pasti kamu akan menemukan kebenaran. Jadi ini bukan cerita main-main, bukan barang main-main. Innahum yakiduna kaida. Tapi kata Allah, mereka itu orang-orang kafir terhadap Al-Quran itu membuat tipu daya. Wa akidu kaida. Tapi yakinlah kata Allah, aku juga punya tipu daya. Famahhilil kafirina amhilhum ghaida. Kata Allah, wahai Muhammad, biarkan saja, berikan tambahan sama orang kafir dalam waktu yang sebentar, nanti juga dia tahu akibatnya. Itulah ibu bapak hadirin jamaah rahimahullah tentang kajian surah At-Tariq, yaitu yang bercerita, yang menjelaskan kepada kita bagaimana logika kelak manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ini menjadi keyakinan kepada kita, keimanan kita bahwa akan adanya hari pembalasan. Oleh karena itu sebelum hari itu, maka mari kita persiapkan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin kalau ada sesi tanya jawab, silakan Pak, Bu, ada yang dipertanyakan? Dari bapaknya ada? Dari ibunya ada, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, satu pertanyaan. Tadi disebutkan bahwa iblis tidak akan bisa mampu menggoda manusia yang ikhlas. Pertanyaannya Pak Ustaz yaitu, apakah sih makna atau definisi daripada ikhlas itu? Dan yang kedua, apakah manusia bisa mengetahui bahwa perbuatan kita ini, amal soleh kita ini bahwa sudah bisa dilakukan dengan ikhlas? Tanda-tandanya seperti apa Pak Ustaz? Dan istiqomah itu apa? Termasuk bagian daripada ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas, Pak? Saya bilang ikhlas kok, Pak. Saya ikhlas. Ada yang minta maaf, Pak. Minta maaf ya, Pak. Ya, itu ikhlas kan ya? Itu maksudnya apa, Pak? Ikhlas itu labanul khalis. Kalau Allah ibaratkan itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu minuman, Pak, dalam perut binatang yang disebut dengan susu. Labanul khalisan. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan
khalis. Kata Allah, ada sebuah tanda bagi manusia akan kebesaran Allah, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan minuman yang ada di perut binatang. Yang itu kata Allah, aku ciptakan antara darah dan kotoran. Apa itu? Laban, susu khalis yang murni. Ikhlas itu artinya murni. Khalis, labanan khalis, susu yang murni yang tidak tercampur dengan darah dan kotoran. Maksudnya apa? Kata ulama, ikhlas itu ada dua. Satu dalam hal tauhid, kemudian yang kedua dalam hal ibadah. Apa contohnya dalam tauhid, Pak? Bukankah ada surat namanya surat Al-Ikhlas? Tapi coba lihat Bapak, ada nggak di ayat-ayat surat Al-Ikhlas itu yang berbicara tentang ikhlas? Kalau surah-surah lain, kenapa itu namanya Al-Baqarah, kenapa Ali Imran, kan itu ada kaitannya di dalam ayatnya. Tapi ini kalimatnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana kalimat ikhlas? Tapi namanya surah Al-Ikhlas. Maksudnya begini Pak, seseorang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas, dia mengatakan bahwa Allah itu esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada ilah kecuali Allah. Itu namanya ikhlas. Itu namanya akidah yang murni, yang tidak tercampur dengan kesyirikan, karena dia benar-benar Allahus Samad, dia benar-benar hanya bergantung kepada Allah. Maka ikhlas itu seperti itu artinya ikhlas, Pak. Murni dia. Sasarnya yang pertama dalam akidah, yang kedua dalam ibadah. Maka kenapa selalu semua di akhir tentang niat kita itu, misal contoh yang pakai usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuma lillahi ta'ala. Selalu ada lillahi ta'ala. Apalagi nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Semua itu harus lillahi ta'ala. Itu baru namanya ikhlas. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan kayak logika di masyarakat. Ikhlas Pak Ustaz itu kayak kita habis sarapan, tadi malam kita habis makan, paginya kita buang Pak Ustaz. Oh, kita keluar dari WC, wah itu ikhlas banget. Itu bukan ada hobi ikhlas. Mungkin lagunya apa itu ya? Ya ikhlas itu murni maksudnya gitu. Yang disebut dengan definisi ikhlas seperti itu. Itu mungkin tulus kan ya? Mungkin apa ya? Mengkorelasikan seperti apa gitu. Tapi yang mau dimaksud dengan ikhlas oleh ulama dan di dalam Al-Quran seperti itu. Sesuatu yang murni itu namanya ikhlas. Terus bagaimana kalau ibadah itu kita ikhlas apa tidak? Lihat ibadah ini kita lakukan buat siapa? Ada nggak embel-embel biar lihat orang, untuk membanggakan diri? Yang paling rajin di Baitul Ustaz kayak saya nih, saya perhatiin nggak ada kayak seragam saya. Hati-hati kan? Berarti kita tidak ikhlas. Itu berarti ujub, dia ingin membanggakan diri, berarti dia tidak ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu makna ikhlas. Ada lagi? Cukup? Sepertinya cukup, Ustaz. Mohon ditutup dengan doa. Baik, ibu bapak hadirin yang rahimahullah, untuk keberkahan ta'lim kita di subuh hari ini, mari kita tutup dan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang luas, halal dan barakah. Ala hadhihi wa ala kulli salihah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.